Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem basis data mengenai jasa pengiriman barang. Di kelompok ini kita terdiri dari 4 mahasiswa, yakni Silvi Andriani, Sofi Salsabila, Zakiatul Anisa Rohman, dan Kurniawan Fitro Ananda. Slide selanjutnya. Baik. Slide selanjutnya. Oke, saya Zakiatul Anisa Rohman akan membacakan proses bisnis jasa pengiriman barang. Terdapat 4 entitas yang terlibat dalam rancangan proses bisnis jasa pengiriman barang. Klien dapat mengirimkan beberapa paket dalam sekali pengiriman. Tiap paket yang akan dikirim akan diproses oleh karyawan. Setiap klien yang hendak mengirimkan paket, karyawan akan mencatat ID klien, nama klien, alamat klien, dan nomor HP klien. Setiap paket yang diproses, karyawan akan mencatat ID paket, nama barang, tanggal, berat, jenis, tujuan, dan harga. Selanjutnya, paket yang telah diproses akan diberikan kepada kurir oleh karyawan. Setiap kurir memiliki ID, nama, dan nomor HP. Setiap penerima memiliki ID penerima, nama, alamat, dan nomor HP. Kurir akan mengirim paket kepada penerima. Monggo berikutnya. Perkenalkan, nama saya Silvi Andriani akan menjelaskan tentang ERD. ERD merupakan jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak. Tujuannya yaitu 1. Menunjukkan objek data dan hubungan yang ada pada objek tersebut. 2. Merupakan salah satu alat untuk perancangan dalam sistem basis data. Selanjutnya, pada diagram ini, pada ERD jasa pengiriman barang ini kita memiliki 5 entitas. Pertama, klien, 2 paket, 3 karyawan, 4 kurir, dan yang 5 penerima. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing yang ditandai dengan oval, sedangkan relasi atau penghubung antara entitas dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Pada tabel pertama di sini terdapat klien. Klien dapat mengirimkan paket kepada perusahaan. Klien sendiri memiliki atribut berupa ID klien, nama barang, tujuan, jenis, harga, berat, dan tanggal. Di sini antara entitas klien dan paket, satu klien dapat mengirimkan banyak paket. Selanjutnya adalah relasi antara paket dengan karyawan. Paket yang telah dikirim oleh klien akan diproses oleh karyawan, sehingga antara paket dan karyawan memiliki atribut berupa ID karyawan, ID nama karyawan, dan nomor karyawan. Selanjutnya yang ketiga, karyawan. Karyawan akan memberikan paket kepada kurir, jadi relasi antara karyawan dan kurir adalah member. Kurir di sini memiliki atribut berupa ID kurir, nama kurir, dan nomor HP kurir. Dan rasio relasi antara kurir dan karyawan adalah 1:1. Selanjutnya adalah penerima. Penerima akan menerima paket dari kurir, sehingga relasi antara penerima dan kurir adalah terima.
Di sini penerima memiliki atribut ID penerima, nama penerima, alamat, dan nomor HP penerima. Selanjutnya yaitu PDM, merupakan gambaran fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang digunakan. PDM dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dan detail dari suatu database. Selanjutnya, pada jasa pengiriman barang. Pada tabel pertama, kita memiliki tabel klien. Dalam tabel klien yang menjadi primary key adalah ID klien, karena ID klien bersifat unik dan berbeda. Selanjutnya, kita memiliki tabel paket. Pada tabel ini, tabel paket terdapat atribut ID paket yang memiliki tipe data integer dengan length 10. ID paket menjadi primary key pada tabel paket serta juga bisa menjadi version key bagi tabel relasinya, yaitu tabel karyawan. Kemudian, ada atribut nama barang dengan tipe data varchar dan length 10. Length 20. Kemudian, ada atribut tujuan dengan tipe data varchar dengan length 50. Kemudian, ada atribut berat dengan tipe data varchar dan length sebesar 20. Kemudian ada atribut jenis dengan tipe data varchar dan length 20. Kemudian ada atribut jenis dengan tipe length 20. Kemudian ada atribut harga dan tanggal yang masing-masing memiliki tipe data varchar dan length 20. Selanjutnya, di sini perkenalkan, nama saya Kurnian Fitro dari kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data yang sebagian besar ketidakjelasan atau ambiguity bisa dihilangkan. Tahap normalisasi dimulai dari tahap yang paling ringan 1NF hingga paling ketat 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel data yang efisien. Normal 1NF. Bentuk 1NF dapat terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki multi-valued atribut komposit dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Ini adalah gambaran dari 1NF. Di tabel sebelah kiri, di situ bernama unnormalized form, yang maksudnya di situ ada banyak data yang diinputkan atau belum dikelompokkan atau belum ada primary key-nya. Nah, sedangkan yang di tabel sebelah kanan itu 1NF yang sudah dikelompokkan berdasarkan primary key-nya. Di sini primary key-nya berbentuk bintang. Nah, setiap primary key mempunyai non-primary key. Seperti di tabel 1NF di ID klien, terus di situ ada tanda bintang. Nah, itu adalah primary key. Terus nama klien, alamat klien, nomor HP klien, di situ adalah non-primary key yang bergantung kepada ID klien. Terus selanjutnya. Selanjutnya saya Sofi Salsabila akan menerangkan tentang normal 2NF.
Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki ketergantungan atau fungsional dependency pada primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka harus dipindah atau dihilangkan. Slide selanjutnya. Ini adalah bentuk dari 2NF dari tabel yang sebelumnya. Dari tabel sebelumnya, yaitu tabel 1NF, semua atribut, baik non-primary key maupun primary key, berada dalam satu tabel yang sama. Seperti yang terlihat pada gambar tabel sebelah kanan. Kita berlanjut ke tabel 2NF. Tabel 2NF. Pada tabel 2NF ini, kita kelompokkan lagi setiap primary key dengan non-primary key yang sesuai. Seperti untuk tabel pertama, kita memiliki tabel klien. Tabel klien terdiri dari atribut ID klien, nama klien, alamat klien, dan nomor HP klien. Pada tabel klien ini, yang menjadi primary key adalah ID klien, karena ID klien bersifat berbeda dan unik. Sedangkan nama klien, alamat klien, dan nomor HP klien itu adalah atribut non-primary key. Karena nama, alamat, dan nomor HP klien adalah atribut non-primary key, harus bergantung penuh pada atribut primary key-nya, yaitu ID klien, yang digambarkan dengan bentuk tanda bintang. Tanda bintang itu menandakan bahwa dia bertugas sebagai primary key. Untuk tabel selanjutnya adalah kita memiliki tabel paket. Pada tabel paket, kita memiliki ID paket, nama barang, tanggal, berat, jenis, harga, dan tujuan. Setiap atribut non-primary key harus bergantung penuh pada primary key-nya. Seperti di sini pada tabel paket yang menjadi primary key adalah ID paket. Sedangkan nama barang, tanggal, berat, jenis, harga, dan tujuan merupakan atribut non-primary key yang harus bergantung penuh pada ID paket, atau primary key-nya. Sedangkan untuk atribut yang di bawahnya seperti ID klien, ID karyawan, dan ID penerima merupakan foreign key yang bertugas untuk menghubungkan antar tabel. Yang seperti garis-garis ini menandakan bahwa tabel-tabel tersebut saling berhubungan. Ingat ya, bintang 1 menunjukkan primary key dan bintang 2 menunjukkan foreign key. Penjelasan yang sama juga berlaku untuk tabel selanjutnya, yaitu ID klien, ID karyawan, ID penerima, dan ID kurir. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah bentuk normal 3NF. Bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya, atau tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Slide selanjutnya. Di tabel 3NF ini kita harus menghilangkan transitif dependensinya. Seperti pada tabel bentuk 2NF, pada tabel paket terdiri dari ID paket, nama barang, ID paket, nama barang, tanggal, berat, jenis, tujuan, dan harga. Jika dilihat lebih dalam, lebih teliti lagi, sebenarnya harga ini tidak bergantung penuh pada ID paket, melainkan hanya bergantung pada jenis.
Karena jenis merupakan atribut non-primary key, maka ini harus disendirikan lagi menjadi tabel yang berbeda. Tabel ini berisi jenis, harga, dan berat, sehingga harga dan berat tidak lagi bergantung pada ID paket, melainkan bergantung pada jenis. Intinya pada bentuk 3NF ini, kita harus menghilangkan atribut-atribut yang memiliki ketergantungan secara transitif terhadap atribut non-primary key. Jadi setiap atribut harus bergantung pada atribut key, bukan atribut non-primary key. Seperti itu. Slide selanjutnya. Ya. Bentar ya. Habis ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita minta maaf karena kita juga masih belajar dan kita juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.